Jody di sini nih. Nah, dan Om Jody ini kebetulan punya Mazda 323. Tahun berapa sih Om? Ini tahun 1986 Om Ivan. Jadi dia 1500 cc, jatuhnya build up. Jadi kan ada yang 1300 dan 1500. Ya, kebetulan dapatnya ini ya 1500 cc. Oh ya. Terus dapat mobil ini udah lama atau baru-baru kemarin-kemarin ini Om? Sebenarnya perburuannya itu udah dari 2 tahun lalu. Nah, cuman setahun yang lalu sebelum Covid ya, gue udah sempet random nih nyari beberapa merek yang gue pengenin banget, tapi ternyata dari beberapa merek itu gue nggak dapet yang bagus. Iya. Tiba-tiba nongol lah mobil ini di OLX gitu. Dan memang waktu itu di harga yang di atas rata-rata. Oh gitu. Gue bocorin deh, waktu itu ownernya bukanya di 41. Kalau yang lain gue lihat ada yang 10 juta, 15, tapi ya kondisi ya mengenaskan. Jadi maksud gue sebenarnya mau ngambil mobil itu misalnya nggak yang busuk-busuk banget lah, karena kan gue pengennya restorasinya juga nggak terlalu lama-lama lah begitu ya. Oh gitu. Dan terus kalau misalkan ngebangunnya nih, masalah ngebangun nih, ini mobil udah dapat kayak gini kah atau waktu dulu kondisinya mau prihatinkan atau bagaimana tuh Om? Oke, jadi gini, pas gue ngeliat di OLX, gue ngeliat slide fotonya kan, gue lihat slide fotonya itu kok kayaknya kameranya bagus nih, kayak pakai apa SLR gitu ya. Terus angle-angle-nya kamera juga profesional aja. Iya, angle-angle-nya juga bagus. Terus description-nya jelas. Terus nomor teleponnya pas gua telepon orangnya juga istilahnya knowledge-nya bagus ya gitu. Jadi gue pikir ini something pantes nih. Aja ya udah dapat something nih ini. Gitu. Karena jujur aja dari beberapa mobil yang gua hunting memang harganya murah-murah, tapi gitu gua dari telepon aja gua nggak satisfied banget gitu loh. Oh gitu. Kayak agak-agak istilahnya gue nggak mau beli kucing dalam karung gitu istilahnya. Iya juga sih. Oh ya, ini kan makanya saya ngelihat si mobil ini tuh beda sama modifan teman-teman yang lainnya di era tahun 90-an ya Om ya. Iya. Jadi ibarat kata ini mobil diambil sama Om Jody bisa dibilang nggak umum kan? Sekarang karena trennya Starlet atau Twin Cam atau yang lain lah gitu kan ya. Om Jody malah milih ke Mazda ya. Kayak gitu. Kenapa sih Om? Gak merek yang lain aja sih? Sebenarnya gue familiar lah dengan beberapa merek di luar dari Mazda ya. Cuman memang waktu itu gue kepengen nyari mobil yang old school, tapi nggak banyak orang pakai gitu loh. Dan waktu itu gue taunya begitu ya. Anti mainstream aja Om ya? Anti mainstream lah gitu istilahnya. Apalagi Mazda gitu ya kan. Istilahnya merek-merek yang orang selalu konotasinya jelek terus gitu loh. Padahal sebenarnya gue sebelum ada mobil ini, gue ada beberapa kali pakai Mazda gitu loh. Gue sempat pakai Mazda Cronos 2 kali, terus Mazda 3 yang sedan yang build up yang 2000 cc tahun 2007, kondisi perfect banget. Sempat gue pakai sebentar, terus ditawar teman gue. Nah, pada saat gue kepenginan cari mobil lagi nih gitu, gue pengen yang old school tapi 80s gitu loh, 80s. Dan gue nggak mau yang gede-gede, hatchback juga nggak apa-apa. Makanya gue waktu itu cuma nyari Starlet, nyari Suzuki dan sebagainya lah. Tapi itu tadi pas gue ngelihat iklan ini di OLX, gue sampai wow, ini gue temuin nih orangnya gitu. Sampai akhirnya gue ngajak temen gue, dan setelah gue telepon, gue janjian, ini gue dapetin di daerah Ciputat gitu, di deket. Oh masih di daerah Jakarta sekitarnya juga ya? Di Pondok Cabe gitu. Dan ternyata pas gue nyampe rumahnya, jujur gue kaget karena kan gue datang nggak gembel, celana pendek gitu ya kan. Wah rumahnya wow keren gitu loh. Dan ini mobil posisinya ada di parkiran depan sebelahan sama ada kalau nggak salah waktu itu ada Crown, terus ada Cressida. Ya dia kayaknya ownernya ini penggemar Motuba juga nih gitu loh, istilahnya mobil tua-tua tapi yang bagus. Dan pas gue ngeliat mobil ini kondisinya seperti ini Om Ivan. Oh gitu. Jadi ibarat kata pas nyampe di tangannya Om Jody itu udah nggak banyak lagi yang harus direstorasi ya? Gue tuh pas ngelihat itu gue yang langsung, wah gue harus dapetin ini mobil gitu. Gimana caranya? Gue harus nego lah, pokoknya nego deh gitu sampai gue dapet banget gitu. Sampai akhirnya ketemu orangnya, ngobrol. Akhirnya kepentok deh tuh di angka 31 kalau nggak salah. Dan gue kaget gitu ngeliat kondisi mobilnya lempeng semua. Terus ya namanya mobil tahun 86 ya, udah 34 tahun adalah plus minusnya gue pikir, tapi ini bisa gue benerin lah gitu.
Sampai akhirnya pas gue bayar, baru gue nyalain tuh mobil, wow geter semuanya. Tapi dalam hati gue, udah gue udah tanggung, udah sampai di level sini. Ya udah akhirnya gue bawa pulang dengan perasaan yang nggak karu-karuan gitu ya, karena gue pikir ada apa nih dibalik ini semua gitu kan. Tapi ternyata so far setelah gue sampai bengkel gue, wow, ini cuma mesin doang. Jadi makanya gue totalitas, gue pikir totalitas di kaki-kaki, di mesin, sama ya perbaikan sedikit. Body mungkin gue sampai saat ini alhamdulillah paling tajap-tajap sedikit aja, karena memang kondisinya seperti yang sekarang. Nah, dan akhirnya ini bakalan jadi istilahnya mobil batu akiknya Om Jody gitu ya? Gue memang kepengen ini nanti buat dipakai sama anak-anak gue bro gitu, karena kan gue istilahnya apa ya, gue pengen kasih tahu ke mereka dulu istilahnya bapaknya ini zaman waktu kecilnya gitu pakai mobil manual. Kids zaman now ya, you know lah, ini kan serba matic dan sebagainya. Dan gue pengen ada buat mereka tuh memorisnya gitu. Nah memang pada saat gue nge-build mobil ini, restorasi total untuk engine dan sebagainya, banyak kenangannya nih Om. Oh gitu? Iya, Apa tuh kira-kira? banyak tantangannya. Yang paling berkesan, yang paling bikin emosi terkuras dan sebagainya itu kira-kira apa tuh Om? Konyol. Jadi gini, kan gue jujur kalau Mazda yang muda-muda gue spare part gue nguasain lah ya. Tapi buat mobil tahun ini gue sedikit agak deg-degan. Tapi ternyata setelah gue ngeliat Tokped dan sebagainya, wah banyak ya part-partnya gitu loh. Dan ternyata di dekat rumah gue ada bengkel yang ternyata memang bagus buat gue jadiin tandem gue buat restorasi mobil. Ibaratnya dari rumah gue jalan 200 meter doang deh gitu loh ya. Nah oke. Prepare bla bla segala macam, jebret itu sebelum masuk Desember 2019 ya kalau nggak salah ya. Jakarta banjiran kemarin tuh 2020 ya? 2020 ya. Ya 2020 lah. Oke. Pas gue udah baru mau mulai, mesin udah diturunin, dibelah, jebret, Jakarta banjiran Om. Iya. Jakarta banjiran. Wah, bengkel sih nggak kebanjiran, tapi setelah itu bengkel gue masuk mobil-mobil korban banjir. Bengkel motor gue sendiri pun juga sama. Waduh, kacau nih gue bilang. Tapi ya karena kita pikir ya udahlah kita mentingin customer dulu ya. Ya udah akhirnya kita benerin itu udah mobil-mobil mereka. Udah selesai. Tim semua udah pada kecapean, tarik napas sedikit, ngopi-ngopi ember, jebret, mau mulai lagi sama nih mobil. Jakarta banjiran lagi kedua. Waduh, berhenti lagi. Itu sempet berapa bulan lah ya, cukup lama lah ya waktu itu ya recovery-nya ya. Nah, banjir yang kedua udah selesai, kita mau masuk lagi COVID. Oh iya. Jebret, udah ya akhirnya kita tertatih-tatih, tapi karena alhamdulillah tim kita cukup solid, akhirnya ya udah akhirnya gue sedikit nggak bisa terlalu nge-push untuk maksimal banget, tapi seenggak-enggaknya mesin beres, kaki-kaki beres, baru gue tinggal trial error lah ya, nanti sambil perbaikin sambil jalan, sambil ngumpulin part-part yang nggak ada. Tapi so far ya mungkin udah sekitar 10 bulan, 11 bulan lah ya ngebangun mobil ini. Gue masih belum puas, masih banyak PR-nya, tapi ya gue mau nikmatin aja. Dan alhamdulillah ternyata gue dari mobil ini bisa ketemu Om Ivan ya kan, sama teman-teman, terus diundang di grup 90s. Wah ya luar biasa, keren banget. Nah sekarang gini Om, ngomongin soal grup otomotif 1990. Nah ini kan pasti Om punya alasan tersendiri nih buat mau ikutan gabung bareng sama kita, nongkrong sama kita. Nih kebetulan kita kenapa ada di depan warung ini, emang di tahun 90-an nggak ada tuh kafe-kafe besar, kita nongkrong di kafe, nggak ada kan Om ya? Ya kayak gini lah suasananya, kayak kita ngobrol gini. Ini sih lebih bagus nih, ada kursi. Biasanya kan kita lesehan di bawah, emper di bawah ya. Gitu, jadi ada sedikit cerita nggak sih di tahun 90-an tuh Om Jody ada apa dan gimana, kesan-kesannya sama teman-teman, dan ngapain aja dari mulai hal yang terbaik dan sampai terburuk, itu bisa diceritain sedikit aja Om? Boleh. Jadi gini Om Ivan, gue sebenarnya kan istilahnya kita ini kan penikmat otomotif ya. Ya. Kita udah gue dari masuk ke angkatan apa ya, 90-an kali ya. Ya.
Nah pada waktu gue kuliah dulu dari SMA terus masuk kuliah itu kan era-era tahun 93, 94 lah ya. Sampai di era yang memang zaman kemas. Kalau buat gue zaman keemasannya pergaulan Jakarta itu tahun-tahun itulah ya. Di saat yang ibaratnya nggak ada telepon, nggak ada apa-apa, cuman modal pager doang dulu, nongkrong, cuman bisik-bisik doang, malam minggu kumpul bareng-bareng, ya kan? Iya. Mobil, lo kalau mau ngeliat mobil dulu zaman segitu gampang banget gitu ngeliat mobil ceper-ceper. Iya. Pokoknya nggak ceper harus ceper. Iya. Sedemple-demple mobil. Dandanannya juga norak-norak tapi seru gitu ya kan. Karena kan pada waktu itu kan kita istilahnya minim banget sama teknologi, minim banget sama info-info terupdate soal otomotif, tapi anak Jakarta khususnya pada saat itu memang influencernya kuat banget dan gaya bermodifikasinya keren-keren. Mereka punya gaya sendiri yang istilahnya gaya dari anak selatan, gaya anak timur, gaya anak barat, itu punya style sendiri. Dan itu ternyata berbekas sampai sekarang. Nah, jujur di zaman sekarang gitu ya, gue kangen gitu loh. Gue pengen ketemu sama teman-teman gue lagi yang dulu-dulu yang seneng-seneng main mobil, nongkrong bareng di pinggir jalan, lihat balap-balap liar. Istilahnya di Asia, Afrika dan sebagainya. Sekarang kan udah nggak bisa, Ivan. Gitu. Iya. Wah, kita benar-benar zaman sekarang tuh kayaknya sedih banget. Banyak larangan ya. Banyak larangan, terus tempat-tempatnya juga makin terkotak-kotakan lagi. Kalau dulu kan ibaratnya lo ngelihat beda klan, beda kasta, beda tongkrongan. Iya, kalau sekarang kan. Kalau dulu kan ibaratnya lo balap liar aja di Menteng, mau mobilnya apa, lawannya apa, bodo amat, yang penting balapan gitu loh. Sambil ngeliat Tante Tea bareng gitu ya. Oh ya. Banget ya zaman itu. Ngomong masalah Tante Tea ya. Kita mungkin harus punya segmentasi khusus buat itu. harus. Karena kalau buat gua ngomongin, istilahnya itu udah bukan rahasia umum lagi kan. Iya. Buat anak-anak di 80s dan 90s gitu. Karena itu memang dia legend gitu loh. Lo bayangin mobil bisa ngantri sampai puluhan, mungkin ratusan kali ya. Cuman buat ngantri ngeliatin Tante Tea doang, berdiri ngangkang-ngangkang. Padahal cuma ngeliatin doang. Dan itu nggak ada yang berantem, itu nggak ada yang klakson, santai aja. Ya udah kalau udah selesai lu gantian sama temen lo yang lain di belakang. Padahal lu juga nggak kenal gitu. Dan itu legend banget gitu. Dan apa ya, banyak lah yang istilahnya kenangan di tahun 80 dan 90 yang kita kepengen banget itu kalau bisa dibangun lagi aura itu di zaman sekarang. Dan ternyata lo Om Ivan dengan grup The 90s-nya gue juga cukup kaget pas gue lihat di Facebook. Wah, ini grup asik banget nih. Dari Facebook ngomongin soal mobil, posting yang simple, mobil 80-90 keluar semua, animonya banyak banget. Dan gue senangnya di grup ini difilter ya, jadi nggak nyampah jadinya. Karena ada beberapa grup otomotif juga yang gue ikutin dan ternyata ujung-ujungnya nggak jelas. Sayang banget, padahal itu udah gede banget gitu loh. Kita cuma butuh istilahnya memang pure otomotif enthusiasm yang memang kental banget lah gitu. Jadi dari sini gue malah kaget, gue bisa ketemu sama teman-teman gue yang lama, dari yang nggak gue kenal jadi gue kenal. Terus akhirnya kan ini kan buat gue istilahnya lagi covid kayak begini ya, justru grup ini ibaratnya mungkin kayak buat gue semacam trigger buat mensimulasi market lagi nih, biar istilahnya dunia otomotif yang sempat terkubur, yang sempat terlupakan, tiba-tiba nongol lagi. Mobil-mobilnya juga harganya juga makin luar biasa ya kan. Artinya kan sebenarnya bagus gitu loh, bagus. Dan ya secara bisnis oke, secara secara influencernya juga oke. Dan gue ngarepinnya sih positif aja ya, karena gue pikir bukan karena pengaruh apa-apa, tapi grup ini buat gue langsung gue ngeklik dan ibaratnya langsung ngejam bareng gitu. Wah, asik nih. Karena kan di sini gue lihat ibaratnya bukan karena mobil lu paling mahal, bagus, gitu mobil lu paling oke, enggak. Iya. Mobil lu buluk pun selama itu rapi, nongkrong bareng. Iya. Jadi bukan ngomongin soal cakep-cakepan mobil, tapi soal di sini kita guyupnya. Kalau gue lihat ya, karena gue ngikutin acara lo tuh yang gitu. Terus ada mobil yang memang full ori banget, walaupun catnya udah buluk tapi original. Dan
di sini kan bisa kelihatan effortnya orang-orang ini pada saat ngebangun ini mobil, perjuangannya bagaimana. Jadi yang dilihat itu bukan head-on-nya, tapi yang dilihat itu historicalnya. Nah itu makanya kena banget di grup The 90s. Oke, mungkin buat Gue ngomongnya berapi-api nih, soalnya gue saking excitingnya gitu loh, Mipan. iya. Iya kan? Dan mungkin kedepannya juga kita banyak planning yang bakalan kita jalanin Om. Alhamdulillah. Bukan cuman kopdarnya aja sebetulnya sih. Ada beberapa hal yang dulu sering dilakukan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita di tahun 90-an, kita bakalan ngangkat lagi nih dengan sesuatu yang nyata, nggak cuma di obrolan doang Om. Tapi kalau yang bagian TA-nya enggak sih Om buat sekarang. Ingat yang di rumah ya Om. Ya sebenarnya biar tahu aja ya kan. Tapi ibaratnya istilahnya mantan kita dulu juga kan juga tahu lah soal itu lah, bukan rahasia umum lagi. It's being a part of 80s 90s history gitu ya, istilahnya nggak bisa dilepas. Iya. Dan sebenarnya konsep ini udah dulunya sebelum gua kenal lo dan sebagainya udah terngiang di kepala Iya. gua mikirnya gini, napak tilasnya sejarahnya dunia pergaulan di Indonesia itu kan awalnya memang let's say di Jakarta lah ya, dari Jakarta influencernya ke daerah-daerah dan sebagainya, bahkan sampai ke luar negeri. Sebutan gaya modifikasi Indo style tahun 90-an tuh di Amerika kuat banget gitu loh. Kuat banget. Gua kan 98 gue sempet merantau ke sana, 2004 gue balik, Indo style tuh kuat banget. Istilahnya mobil dandan pakai velg gede yang proper, fitment ceper tapi manis dan sebagainya. Di Indonesia, di Amerika tuh diakuin. Oh gitu. Iya, diakuin banget. Sampai akhirnya ya mereka berkembangin sendiri. Itu gue tahu sendiri kok gitu loh. Dan memang gini Om Ipan, ini kan dunia otomotif kita kan zaman sekarang ini kan mati gitu loh, mati banget deh. Ibaratnya gini, mobil keluar dari dealer zaman sekarang ya udah lengkap semuanya. Kalau dulu kan kita enggak. Iya. Gimana caranya kita ngebangun mobil itu dengan karakter kita, dengan gaya kita sendiri, mau dibilang norak ya bodo amat. Iya. Yang penting gue gaul, ya kan? Bahasa Sundanya mobil aing kumaha aing Nah, gitu ya. mobil aing kumaha aing. Lu bayangin dulu, kita pakai mobil kaca bening, terus di lampu merah ada cewek pakai mobil juga sama, kita bisa kenalan. Iya. Tuker-tukeran nomor telepon, Pakai notes itu ya. ditimbuk dari kaca tuh, gitu ya. Besoknya kita pacaran atau apa. Zaman sekarang lu kayak gitu, lu langsung dibilang rampok. Jadi makanya gue pengen anak-anak zaman now nih gitu ya, biar tahu, oh dulu Jakarta seperti apa sih pergaulannya, anak-anaknya bagaimana sih, terus tempat-tempat historicalnya, tempat dugem ya, tempat ini ya, tempat nongkrongnya, bla 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 segala macam, itu bisa jadi mereka paham banget gitu loh. Oh Ya iya. kan, sampai musik-musiknya lah, ya gitu dong, lifestyle-nya. Gila ya. Kalau ngomongin masa 90-an itu emang nggak bakalan habis semalam ya Om. Wah, gila. Bermalam-malam jadi nggak bisa one night stand juga kan ya Om? Itu makanya kelebihannya tahun 90-an, makanya kan pas gue ngeliat ini grup, wah ini keren nih, kita kenal bareng nih, nongkrong bareng ya kan, lo cerita zaman dulu, saling nostalgia dan sebagainya, dan cukup dengan nongkrong di parkiran, modal kopi, rokok dan nyantai. Jadi. Cuma bedanya sekarang kita pakai masker. Lagi covid bro. Lagi COVID. Aduh, seru banget. Sebenarnya paling sama autan kali ya. Iya, Nyambuk. belum ada Om belum ada autan, ya? belum ada. Obat nyamuk bakar. Minyak letik. Aduh, seru banget nih ngobrol-ngobrol sama Om Jody malam ini. Tapi ibarat kata ini semua juga terjalin karena adanya satu sinergi antara teman dan teman ya Om ya. Betul. Jadi kekompakan dan solidaritas itu yang sangat tinggi di tahun 90 mungkin agak jarang juga nemuin sekarang ya. Susah karena kan sudah saling terkotak-kotakan lah sekarang. Betul. Sih. Kita lah dapetin momen kayak dulu lagi, makanya Iya. gua harapin dari grup ini bisa menginfluence ke yang lain, bahkan mungkin ke bukan anak-anak mobil aja tapi mungkin ke anak-anak motor juga ataupun yang lainnya, jadi supaya lebih yang namanya saling guyup, saling kumpul bareng, bla 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 segala macam lah ya, itu keren banget. Nah, Persaudaraannya makin Ya. oke gitu. nomor satu persaudaraan ya Om ya. Gitu dong, positif banget itu. Support. Dan dulu nggak ada yang masalah-masalahin, apalagi masalah-masalah duit ya Om ya, nggak ada itu ya. Aduh, kalau dulu mah kayaknya gengsinya gede banget lah orang-orang mau dulu kalau mau ngapa-ngapain mah.
Iya. Oke deh, makasih Om Jody buat malam ini kita ngobrol-ngobrol seru banget nih hari ini. Malam Minggu nih di Jakarta. Terima kasih buat Om Irfan Okkan dan Sama-sama. sobat-sobat dari grup The 90s ya, yang istilahnya udah membangun suatu apa ya? Gue bilang sih ini sejarah ya, karena istilahnya kan lo semua punya visi dan misi yang jelas Iya. untuk ngembangun suatu momen yang istilahnya Dirindukan sama orang. gitu sama orang-orang yang ya mungkin angkatan-angkatan gua lah ya, dan di atasnya atau di bawah gua mungkin. Dan ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa nanti kalau di packaging yang bagus lah ya gitu, karena kan ini bisa berhubungan sama bisnis, berhubungan sama hobi, berhubungan sama brotherhood, Ya. pergaulan yang positif, and so on. Yang penting tidak membawa-bawa soal agama, sara, dan politik. Sip. Oke deh, makasih banget. Lo bayangin aja, lo jauh-jauh dari Bandung, terus balik lagi mau ke Bandung lagi, abis siaran tadi, gue bisa ngeliat ternyata Volvo ini panjang banget 6 meter ya di depan mata gue. Dan Volvo ini parkir bareng sama Mazda gue, jadi asik banget lah gitu loh. Sukses buat The 90s. Oke. Keep it up. Makasih banyak Om Jody. Oke, buat teman-teman semua dan om semua, sampai ketemu lagi di cerita-cerita seru. Kita acaranya ini namanya segmennya namanya Warnang Om, Warung Nangkring. Warung Nangkring. Jadi di depan warung kita ngobrol-ngobrol sambil ngelihat mobil-mobil kesayangannya masing-masing gitu. Oke, terima kasih ya semuanya. Thank you, Om. Bye bye.